Ada pihak yang bertepuk dada ketika sebuah badan dunia memuji penanganan bencana di Indonesia dan memberikan pemimpinnya penghargaan. Sebagai negara paling rawan bencana di dunia, Indonesia dianggap cepat tanggap mengatasi bencana. Tapi kenyataan yang ditemui Amanda Falani di Nusa Tenggara Timur lain lagi. Di wilayah yang begitu jauh dari ibu kota dan kamera televisi, tak banyak yang terlihat peduli. Bahkan, tak ada alat yang mampu untuk memberikan peringatan dini untuk menyelamatkan ribuan orang dari letusan gunung api. Excellency Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations, ladies and gentlemen, thank you for honoring me with the Global Champions for Disaster Risk Reduction Award. Hari itu di bulan November tahun 2011, sebuah penghargaan PBB mendarat di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk pertama kalinya, Sekjen PBB Ban Ki-moon memberikan penghargaan seperti ini. Disaster management is among the top priorities of my government, and since 2008, the allocated budget increased by some 1,000%. SBY dianggap sukses mengurangi risiko bencana alam di negara yang dianggap PBB paling rawan bencana di dunia. Secara umum, bagaimana analisa potensi ancaman bahaya bencana alam yang dihadapi Indonesia secara keseluruhan? Sesuai dengan data dari World Bank, memang ada sekitar 90 juta penduduk Indonesia yang bermukim di tempat yang sangat rawan bencana. Nah, ini kan suatu angka yang sangat signifikan. Jadi tentunya membuat pemerintah tidak bisa bermain-main dengan bencana. Deputi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Dodi Riswandi, menganggap Indonesia pantas menerima penghargaan PBB. Itu banyak sekali capaian-capaian oleh pemerintah Indonesia di dalam hal mengurangi risiko kematian ataupun ancaman bagi penduduk yang terdampak bencana. Antara lain, ini satu-satunya negara yang cepat sekali melahirkan suatu undang-undang penanggulangan bencana yang tidak gampang bagi negara lain untuk menghasilkan seperti itu. Dan membentuk lembaga bencana di tingkat nasional, BNPB yang setingkat menteri. Jadi memang diharapkan fokus mengkoordinasikan masalah bencana ini. Tapi di wilayah yang jauh dari ibu kota, jauh dari kamera televisi dan pantauan media, saya tak melihat penghargaan itu diterjemahkan dalam bentuk nyata. Tidak ada peringatan kami lagi, kami lihat dengan mata sendiri itu gunung api. Mulai dari kemarin sore sampai itu malam sepanjang malam, besok paginya kami langsung lari ke pantai semua. Pagi-pagi itu kami sudah turun pantai mau ke sini dengan motor. 3 motor yang muatkan dari sana. Tiba di pasar, rupanya jam 1 siang. Tidak sampai jam berapa itu? Kapan? Tanggal 11 bulan 12 hari Selasa. Pertama saya mengungsi Maumere. Akhirnya disuruh pulang, maka saya datang sini langsung. Disuruh pulang oleh siapa? Dari Kabupaten Sika. Kabupaten Sika? Iya, disuruh Kenapa pulang. mereka menyuruh pulang? Ya, itu katanya dari insinyur bilang tidak apa-apa. Katanya gunung itu tidak apa-apa. Ternyata kami balik ke sini itu gunung luar biasa. Letus itu gunung. Terpaksa kita mau lari tidak ada rumah. Terpaksa tinggal terus di rumah sendiri. Daripada yang kita lari ke sana nanti sengsara. Situasi yang dihadapi Lena dan Pio juga dihadapi Romoyan. Juga ribuan warga yang tinggal di sekitar gunung api Rokatenda. Bahkan dari pantauan Romoyan, sejak letusan pertama Oktober 2012 lalu, tak ada peringatan dini yang bisa membuat warga waspada. Yang membuat peringatan dini bukan pemerintah sebenarnya, sekurang pemerintah kecamatan. Yang membuat peringatan dini itu justru warga. Itu warga membunyikan gentongan. Pada saat bunyi gentongan itu, baru semua orang melihat langsung ke gunung. Petugas pos pemantau gunung api, Frans Wangge, sebenarnya bisa menjadi orang pertama yang menginformasikan peringatan dini kepada masyarakat. Sepanjang waktu, ia bersiaga di pos pemantau Ropa, Kabupaten Ende, sekitar 45 km jauhnya dari pulau tempat Gunung Rokatenda berada. Peringatan dini untuk masyarakat sekitar. Saya dengan kendaraan ke sana. Saya dengan kendaraan ke kecamatan. Nah, di situ diinformasikan di kecamatan. Di situ barusan camat atur bagaimana masyarakat ke masing-masing desa. Jadi memakan banyak waktu dong? Ya, makan banyak waktu. Tidak ada sistem komunikasi langsung yang memberitahukan warga langsung? Setiap desa gitu? Iya. Oh, tidak ada. Tidak ada ini. Menurut Bapak itu masih minim? Masih minim. Sudah 18 tahun, Frans bekerja di pos ini.
Baginya, menghadapi letusan Rokatenda kali ini tak ada bedanya dengan 20 tahun lalu. Di situ kita kalau memang mau butuh sekali, mau perlu untuk daerah kepulauan kayak gini, Bu. Itu radio saja. Kalau memang bisa sih kendaraan laut, speedboat itu saja untuk kita sini. Kalau memang lihat keadaan sekitar rekaman gempa atau peningkatan kegempaan yang meningkat, ya sudah kita ke sana langsung ke kecamatan, ke masing desa, atau kita ke sana bukan langsung di situ langsung dapatnya masyarakat. Kita mesti mendaki lagi ke atas dulu. Kan banyak-banyak kampung yang ke atas. Nah, oleh karena itu kami kami punya radio, tetapi mohon dipasang di Pulau Palue agar supaya dialog ini berjalan antara pemerintah daerah atau lurah atau apa di Pulau Palue ini bisa menanya ke pos kami apa yang terjadi. Atau kalau kita mengamati di situ ada letusan, kami bisa menyampaikan kepada masyarakat di Pulau Palue. Dari data Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Surono, dari 127 gunung aktif di Indonesia, 60 diantaranya berada di wilayah berpenduduk. Seluruh wilayah ini telah dilengkapi sistem peringatan dini, tapi tak berarti sistem komunikasinya telah mendukung. Seharusnya siapa yang Ya, menyediakan pemerintah perangkat daerah lah. Pemerintah daerah sistem kan- peringatan dini? Ya pemerintah daerah lah, itu kan ada bupati di situ, ada sebagainya kan itu di bawah pemerintah daerah, ya kan? Seharusnya dialah gitu. Memang di beberapa daerah itu tidak terkendala karena HP itu bisa jalan. Jadi saya kasih aja nomor HP pengamat saya atau telepon, ya kan seperti di Dieng, dipasang telepon baru. Karena komunikasi demikian intens ya kan. Radio, ya kan, radio komunikasi, HP masing-masing pengamat juga diakses. Karena saking kurangnya sekarang pasang telepon baru di pos Dieng. Seharusnya seperti itu. Di Kelut saya punya 5 telepon. Itu menandakan bahwa pemerintahnya sendiri dan Memang, sebagainya proaktif. Memang itu. Setiap hari, Pusat Vulkanologi mengirimkan hasil pengamatan Rokatenda kepada lembaga-lembaga terkait. Berbagai rekomendasi diberikan, meski pada akhirnya tak semua pemerintah daerah menindaklanjutinya. Intinya rekomendasi ini adalah hakiki dan tidak boleh dilanggar sebenarnya. Tidak boleh. kompetisi. Ini adalah aturan pemerintah. Ini aturan pemerintah yang kebetulan saya wakili karena saya pejabat pemerintah. Sebenarnya juga tidak bahwa menaruh satu kaki di Pulau Palue untuk menangani satu kaki di Kabupaten Sika juga tidak. Tetapi pemerintah Kabupaten Sika itu menangani bencana itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki di sini. Sebagaimana kita tahu Pulau Palue itu letaknya sekitar 37 mil laut. Ada mengalami berbagai macam kendala atau kesulitan-kesulitan transportasi sehingga mungkin masyarakatnya menyatakan seperti itu karena itu satu-satunya pulau yang letaknya boleh dikatakan untuk Kabupaten Sika itu terpencil jauh di tengah lautan. Wakil Bupati Sika, Damianus Wera, adalah salah satu pejabat yang menurut undang-undang bertanggung jawab atas korban bencana. Tapi Damian berdalih, kondisi wilayahnya tak bisa disamakan dengan daerah lain. Jadi begini, komunikasi di sana itu tidak seperti yang Bapak Ibu tahu seperti di sini. Dari Nitung itu tidak bisa ada komunikasi keluar. Yang ada komunikasi keluar itu di Desa Lidi dan di bagian utara karena ada towernya di sana, tapi tower begitu ada bencana juga rusak. Dan terus terang memang bantuan dari pemerintah di sini itu sangat terlambat. Sangat terlambat itu karena yang pertama letak wilayah itu di sana sudah terjadi malam hari, besok pagi jam 8 saya tiba di sana itu seluruhnya sudah terjadi. Di seluruh Indonesia itu ada 491 kabupaten kota di Indonesia. Tidak semuanya punya kemampuan yang baik. Menurut Bapak, Kemampuan manajemen yang baik. penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten Sika saat ini belum baik? Saya harus mengakui bahwa semua hampir rata-rata kapasitas ya manajemen penanggulangan bencana di tingkat daerah kabupaten kota itu memang masih belum sempurna. Di sejumlah daerah lain, penanganan bencana terlihat lebih sempurna. Mulai dari pejabat hingga politisi turun ke lapangan, seolah sigap kapan saja membantu para korban. Sayangnya, upaya yang sama tak terlihat di sejumlah wilayah lain seperti Rokatenda. Sebagai perbandingan saja, ketika bencana Merapi atau erupsi Merapi terjadi 2010 lalu, semua pihak turun langsung dan akses stabilitasnya juga luas gitu ya Pak ya. Kalau kita lihat di Pulau Palue itu semua masyarakat dia sudah punya perahu di sana. Itu udah kehidupan biasa di sana.
Dan mereka kalau ada erupsi begitu, memang mereka langsung menyeberang ke tempat pulau-pulau terdekat di sana. Itu sudah bagian daripada kehidupan mereka dari dulu gitu ya. Dan mereka cukup tangguh untuk itu, ya, tangguh untuk itu. Kita bisa lihat sejak 6 bulan dikritik oleh media bahwa Rokatenda pengungsinya banyak, berapa ribu semua itu. Coba yang meninggal saya tahu memang ada yang meninggal, 7 orang, tapi itu sakit, udah tua ya. Dari Tapi kualitas kan daripada akan lebih bagus lagi jika zero betul, korban betul. ya Pak ya. Nah, inilah tujuan kita melaksanakan pendampingan di sana ya. Setelah berbulan-bulan lamanya ribuan korban Rokatenda hidup di pengungsian, bertahan dalam ketidakpastian, pemerintah pusat barulah menyatakan niatnya untuk turun tangan. Karena memang banyak media. Pak, ini udah 6 bulan baru ada Sebenarnya bukan baru intervensi sekarang, dari kita sudah nasional, dari involve pusat. sejak dari bulan November. Cuman kita akui memang di Kabupaten Sika penanganan agak sedikit terganggu karena ada perubahan, ada pilkada di sana sehingga membuat pemerintah sedikit mengurangi kegiatannya dalam hal ini. Memasuki bulan ke-7, status Rokatenda belum juga aman dan tak satu pun bisa memastikan kapan gunung api ini berhenti meletus. Kadang-kadang orang itu menganggap bahwa kapan sih ini berhenti. Memang kita deal dengan alam. Kepastian alam adalah ketidakpastian. Tidak ada pun ahli yang tahu tentang itu. Bagi ribuan warga Palu E, kondisi ini bisa berarti 2 hal. Terus bertahan di Palu E dengan mempertaruhkan keselamatan atau mengungsi lebih lama lagi. Bagaimana mengembalikan hidup mereka normal? Dan itulah tadi yang diusulkan oleh Bapak Bupati bahwa kita membelikan mereka jaring untuk nangkap ikannya dan juga kita memberikan mereka untuk bertenun ya, karena ibu-ibunya bisa membuat tenun ikan. Ketika pemerintah pusat baru mengutarakan niat, relawan seperti I Kai-chi sudah turun tangan sejak Desember tahun 2012 lalu. Nah, itu kalau saya datang pertama di Desember, mereka ini duduk bengong, ngelamun, seperti melayang-layang, begitu jauh ya dunia. Mereka seperti tidak sadar bahwa badan mereka ada di sini, tapi jiwa mereka ada jauh, mungkin di Palu E sana, atau di Kawah Rokatenda, begitu. Chi lalu memutar otak agar para korban bencana bisa lebih memanfaatkan hari-hari mereka di tempat pengungsian. Saya mulai mendata siapa-siapa yang bisa menenun seperti ini. Lalu semua angkat tangan bisa menenun. Lalu saya coba kontak pemain-pemain bola kemanusiaan yang pernah kami kunjungi di Jawa, Bali, Madura, dan Mataram. Ternyata banyak pihak di sana tergerak dan mentransfer dana yang ditotal sampai hari ini sudah 84 juta lebih. Dan kami belikan benang, membagikan kepada ibu-ibu ini untuk menenun dan itu. Nanti setelah selesai akan dikasih lagi. Bahkan kalau perlu kami mau konsentrasikan mereka supaya ini menjadi satu aset wisata untuk Kabupaten Sika yang cukup minim dengan objek wisata. Chi juga menemani anak-anak pengungsi, mengajari mereka berbagai hal. Mulai dari puisi, persatuan tercabik, tari-tari tawuran, bersenjata batu sampai timah panas. Hingga permainan yang disebutnya bola kemanusiaan. Karena bola ini punya nilai pendidikan atau syarat muatan atau filosofi pendidikan. Di mana anak-anak dilatih untuk hidup tidak ego. Dan untuk memperoleh sebuah kebahagiaan, manusia tidak harus lewat menaklukkan. Anda boleh mengumpul sebanyak-banyak untuk Anda sebagai rezeki Anda. Tapi lewat sebuah cara yang indah, cara yang seni. Bukan dengan kekerasan. Pengusaha kerajinan rotan ini sudah ratusan kali menjadi relawan di tanah bencana. Kegiatan ini dilakukannya tanpa ada maksud tersembunyi. Ia benar-benar menikmati waktunya bersama pengungsi. Jangan merasa dirugikan kalau mereka meluangkan waktu untuk nyamperin mereka di sini secara terus-menerus. Memang mencari nafkah itu sangat penting, tetapi akan menjadi kurang bernilai, kurang makna ketika kita menganggap mencari uang lebih penting daripada memboros waktu untuk menengok saudara-saudara kita.